tapi kita harus tetap semangat ya. Mari kita siapkan Alkitab, UPND, dan hati kita. Dan kita bernyanyi hari lepas hari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan dengan tita ketiga dan artinya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat. Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayat bulanan untuk November tertulis di Amos 5 ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hai teman-teman, dengarlah ceritaku.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi yang penuh rahmat, kami bersyukur pada hari ini Engkau perkenankan kami boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dalam menerima firman-Mu dan menghidupinya di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang saya cintai, firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent yang pertama ini, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3, demikian dikatakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Adik-adik yang saya cintai, pernahkah adik-adik melihat bagaimana datangnya seorang raja atau seorang yang berkuasa ke satu kota? Nah, mungkin kita akan menyambutnya dengan meriah, dengan berbagai aksesoris dan penyambutan yang luar biasa. Tetapi khotbah kita hari ini dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 bahwa dijanjikan oleh Tuhan akan datangnya seorang raja, yaitu Mesias, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah seorang raja yang berbeda dengan raja dunia ini. Kalau raja dunia ini mungkin dia raja yang sering melakukan tindakan atas dirinya sendiri. Cenderung dia tidak jujur. Mungkin dia mau menerima sisip, dia mau menerima suap, melihat keadaan seseorang atau rupa seseorang dalam mengambil tindakan untuk sesuatu hal atau sesuatu kasus. Tetapi Raja Mesias yang akan datang adalah raja
yang tidak demikian. Dia adalah menjadi raja yang jujur, raja yang hidup benar, dan hakim dalam keadilan. Dia tidak membutuhkan saksi palsu karena kebenaran ada padanya. Siapakah dia? Dikatakan dalam ayat 1 tadi, dia suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapakah Isai? Isai adalah ayah Daud. Bagi orang Israel, sejarah Israel, Daud adalah sangat terkenal, seorang raja yang sangat memimpin, memberikan kemakmuran dan penuh dengan kejayaan pada waktu itu. Tunggul, bahasa Ibraninya adalah geje, yaitu pangkal pohon yang masih tertanam, yang baru ditebang, tetapi dia tidak bertunas. Demikianlah gambaran orang Juda, orang Israel waktu itu, kerajaannya digambarkan seperti tunggul ini yang tidak bertunas. Artinya dia tidak mungkin akan jaya lagi, tidak mungkin akan seperti Raja Daud waktu masa sejarah dulu. Karena itu dia disebut tunggul Isai. Namun justru dari tunggul tersebutlah akan keluar tunas urat, yaitu Mesias, Raja damai, Raja adil yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah satu-satunya yang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan kerajaan Juda, Israel seperti masa Daud. Dan dialah raja yang akan menegakkan kerajaan damai, yaitu kerajaan yang adil, mencakup semua bangsa, bukan hanya untuk satu orang. Mesias, Yesus Kristus, dialah yang disebut tunas Daud, karena dia dari marga keturunan Daud, secara manusia datang dia ke dunia ini. Itulah yang disebut istilah tunggul. Bahwa istilah tunggul menekankan bahwa kedatangan Mesias tersebut tidak terikat kepada tunggul yang mati lagi, karena ia berasal dari Allah dan ia adalah tunas Allah yang lahir dari tunggul Isai. Yang kedua, disebutkan di ayat 2 dan ayat 3 bahwa raja damai, raja yang adil itu datang, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ada beberapa, yaitu yang dia miliki. Pertama dikatakan roh hikmat, kedua pengertian, ketiga roh nasihat, keempat keperkasaan, kelima roh pengenalan, dan keenam takut akan Tuhan. Semua ini dia miliki adalah untuk menunjukkan bahwa betapa hebatnya Raja Damai Adil itu yang membedakan dia dari raja-raja dunia ini. Itu menunjukkan semuanya dia adalah penuh kekuasaan, penuh kemuliaan, penuh, yaitu tidak ada tandingan kekuasaannya dari raja-raja lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan adik-adik yang kami cintai, hari ini kita masuk Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah minggu, yaitu penantian akan datangnya Yesus yang kedua kali. Kita menantikan Yesus bukan lagi Yesus yang lahir di Bethlehem, tetapi Yesus yang datang menjadi hakim untuk semua bangsa. Karena itu dalam penantian, apa yang harus kita persiapkan dalam menantikan raja yang penuh adil dan kedamaian itu, yaitu kita harus menyambutnya, menantikannya secara aktif. Apa yang harus kita lakukan adalah melakukan keadilan, kedamaian, supaya raja yang penuh dengan adil dan damai itu kita sambut dengan kemeriahan, dengan keadilan dan kedamaian. Karena itu Minggu Advent kebanyakan orang fokus hanya untuk mempersiapkan Natal. Benar, kita memang mempersiapkan Natal, tetapi Advent adalah menantikan Yesus yang datang kedua kali
untuk menghakimi seluruh bangsa dan seluruh manusia. Karena itu, Minggu Advent adalah minggu mewujudkan damai dan keadilan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Engkau yang memberkati kami anak-anak-Mu dan kami semua untuk hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami juga dalam segala aktivitas kami. Berkati kami dalam Minggu Advent ini supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai dan pembawa keadilan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kuasa